Indonesia Media. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat ada di Gereja Tiberias Indonesia pada ibadah Minggu Raya di sesi yang kedua. Kami bersuka cita menyambut setiap jemaat Tuhan yang telah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan juga seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang telah bergabung dalam live streaming pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ada shalom Bapak Ibu sekalian. Lebih semangat buat Yesus. Shalom di Berias. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa diberkati, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan boleh ada sampai hari ini. Dan kita percaya pada pagi hari ini berkat yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum mulai ibadah kami kembali menghimbau bagi jemaat Tuhan yang khususnya hadir di tempat ini di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, agar kami mohon bersama-sama agar sepanjang ibadah tetap menggunakan masker dengan baik dan benar, tetap jaga jarak, tidak bersalam-salaman, dan untuk sementara di akhir ibadah tidak diadakan altar call. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau tuduhkan hati kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita bersatu hati. Kita berdoa mulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sempurna. Mengucap syukur buat kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang boleh kami terima sampai hari ini. Maka pada pagi hari Tuhan Yesus kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kerinduan kami Tuhan biarlah ibadah kami menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan. Hamba berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang hadir, baik yang secara tatap muka, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir secara live streaming, kami percaya Tuhan biar setiap jemaat Tuhan yang beribadah boleh dijumpai oleh Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan perjumpaan dengan Tuhanlah yang mengubahkan hidup kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang beribadah kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar pada pagi hari ini yang ada hanya damai sejahtera, sukacita, hadirat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami mengucap berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih, Ibu dari Pariaji, agar Tuhan berkati bersama keluarga, ada sukacita, damai sejahtera, bahkan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama malaikat di surga, janjikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama umat Tuhan kita sembah Tuhan pada pagi hari dengan segenap hati kita. Bersama malaikat di surga, janjikan kidung pujian, bermazmur bagimu, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji. Sambil kita bangkit berdiri sama-sama, katakan ku angkat tanganmu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam
hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik Yesus. Aku menyembah Yesus, aku menyembah. Sama-sama yang segenap hati kita serukan Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Bersama-sama dengan segenap hati kita, kadang tanganku kuangkat padamu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Umat Tuhan sama-sama. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Masuk dalam hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik Yesus. Aku menyembah Yesus, aku menyembah. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Bersama-sama kita serukan Hosana, Hosana, Hosana. Kami memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, 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 aku. Lebih lagi buat Tuhan Yesus pada pagi hari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ini pujian sembah kami Tuhan. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku. Mari umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita angkat suara kita bagi Tuhan, katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menjadi. Sekali ini bersama-sama Hosana, ini sembah pujian kami. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Yesus kami bersama-sama. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Oh, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Kau yang bertata Yesus, oh Kau yang berkuasa Tuhan. Kami tinggikan, oh kami agungkan Engkau, Raja segala raja. Kau yang layak disembah, Kau yang
menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, suci terpujilah Engkau Yesus. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan yang setia menyertai setiap kami. Engkau Tuhan yang setia memegang teguh setiap tangan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kehidupan kami. Maka bila pujian syukur kami, sembah kami hanya bagi Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan lebih bagi kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, dengan pujian kita bagi Tuhan. Sama-sama umat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa, menyembah Yang Maha. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu Tuhan Yesus, ku sembah, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, kami sembah, ku lebih lagi buat Tuhan Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Dengan segenap hati kita, ku menyembah-Mu oh Tuhan. Ku kami sembah Engkau Tuhan Yesus, oh haleluya. Ku menyembah-Mu, kami sembah, ku sebab nama-Mu kudus, haleluya. Sebab nama-Mu kudus, Engkau kudus Tuhan, kudus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami yang setia. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang selamatkan, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka sama-sama boleh kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama, kita akan menyaksikan yaitu video tribut untuk Bapak Gembala Sidang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Sungguh besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Kini ku jadi miliknya. Kulihat kasih-Nya, sungguh besar anugerahnya, biar tebus hidupku. Kini ku jadi anaknya, ku terima janji-Nya. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Maka kita mau buka hati kita untuk dibenarkan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang memiliki rancangan yang indah dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kami dalam ibadah gereja Tiberias. Kami bersyukur buat pelayanan gereja Tiberias. Kami bersyukur buat pelayanan yang terkasih Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji.
agar kami terus memegang kebenaran firman Tuhan, agar kami terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami diurapi dengan minyak urapan, agar hidup kami tidak dikalahkan oleh yang jahat, agar hidup kami penuh dengan kemenangan. Kami bersyukur kembali di pagi hari ini Tuhan, buat rancangan Tuhan yang indah, buat kasih, berkat, kemuliaan yang daripada Tuhan melimpah atas setiap hidup kami. Begitu banyak mujizat yang boleh kami rasakan, begitu banyak mujizat yang boleh kami saksikan. Kami doa Tuhan, agar Tuhan menuntun, memimpin setiap langkah hidup kami, memberkati pelayanan gereja Tiberias lebih lagi menjangkau banyak jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Agar melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, kami percaya setiap kami yang sakit, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima penghiburan yang daripada Tuhan. Kuduskan, sucikan gereja kami, berkati ibadah kami pada hari ini. Kuduskan, sucikan hamba-Mu Tuhan yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, yang akan melayani kami, memimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan. Diurapi, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan beri damai, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan Yesus di pagi hari. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat tanganmu dua-dua sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Berseru sama Tuhan, sama-sama katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati, kita sambut firman Tuhan pada hari ini. Kau segalanya bagiku, segalanya bagiku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama berseru nyatakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu. Kami berkumpul dalam nama-Mu, dan Kau ada di tengah kami. Engkau yang beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk hari ini menjalankan ibadah
Karena pemimpin kami, Gembala Sidang yang kami kasihi sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau mengasihi ayah kami, opa kami, dan Gembala Sidang kami. Maka ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu dan kami akan mengingat Engkau lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Kau yang beri kami kekuatan ya Tuhan, karena orang yang mengajari kami kuasa perjamuan kudus sudah tidak bersama dengan kami lagi, tapi Engkau adalah kekuatan kami dan Engkau adalah penghiburan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dalam ucapan firman-Mu, dan Engkaulah yang meneguhkan setiap firman, dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Hari ini mungkin berat bagi kita saudara, karena hari ini adalah hari Minggu, hari pertama. Gembala Sidang sudah tidak bersama kita lagi, dan ini berat bagi kami karena setiap lihat jemaat tentu ingat Pendeta Pariaji. Kalau ngelihat wajah-wajah saudara, saya ingat Pendeta Pariaji. Kalau ngelihat jemaat Tiberias, ingat Pendeta Pariaji. Apalagi jemaat Tiberias yang rada radikal saudara. Kalau perjamuan kudus, kita ingat Tuhan Yesus. Tapi kita juga ingat orang yang mengajari kita perjamuan kudus. Dan kalau masuk gedung Nias, apalagi saudara, ini gereja Tiberias Nias, karena gedung ini didesain oleh Pendeta Pariaji. Ketika mendesain gedung ini, Pendeta Pariaji membeli beberapa buku arsitektur gereja kuno, dan juga atap ini bermotif langit, mirip Sarbini adalah ide beliau. Jadi kalau kita melihat arsitektur gedung ini, saya sudah tahu ini berat, tapi kita percaya kita kuat. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Dan bukan hanya kami keluarga yang berkabung, tapi seluruh keluarga besar Gereja Tiberias kita bergabung. Dan teks firman Tuhan hari ini, mari kita buka firman Tuhan dalam Ulangan pasalnya yang ke-34. Ulangan pasal 34, kita mau lihat ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ulangan 34 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Musa hamba Tuhan yang mati, Israel menangisinya 30 hari. Saudara, saya percaya tidak apa-apa kalau kita berkabung, itu tidak apa-apa. Tidak masalah kalau kita belum bisa move on. Dan saya harus jujur, saya belum move on. Dan saya belum bisa move on. Dan memang saya tidak mau move on dulu. Karena ada perkabungan yang sehat, yaitu 30 hari. Tuhan kasih kita waktu untuk berkabung. Kita belum bisa move on 30 hari ini. Hari-hari ke depan tentu manusiawi sekali untuk kita berkabung, saudaraku. Sehingga kalau kita masih menangis, kalau kita masih mengingat, it's okay. Tidak apa-apa. Tapi ada perkabungan yang sehat, itu adalah 30 hari. Sesudah itu baru kita boleh maju, ya, kita move on. Kalau lebih awal pun juga tidak apa-apa, tetapi saya percaya ini jadi patokan bagi kita. Kalau kita sedang berkabung, kita sedang
menangisi kepergian orang yang kita cintai. Ada tahap dari perkabungan, dan saya pikir itu sehat dan itu manusiawi dan it's okay. Pendeta Pariaji pergi meninggalkan kita 5 Mei 2022 dan saya bersyukur saya ada bersama dengan beliau sampai denyut yang terakhir, sampai nafas yang terakhir. Awalnya beliau, kita tahu saudara, khotbah beliau akhir-akhir ini selalu tentang persiapan masuk surga, persiapan masuk alam roh, dan berbicara mengenai jubah, penglihatan mengenai jubah. Dan itu membuat mama khawatir ketika papa khotbah tentang jubah. Mama bilang, papa sampai Tuhan Yesus datang, papa ada. Tapi papa melihat jubah dan melihat banyak jubah di surga dan bertanya, apa ini artinya saya mau dipanggil Tuhan? Dan mama selalu menghindar percakapan hal tersebut dan mama katakan, papa sampai Tuhan Yesus datang, papa harus ada. Tapi kita bersyukur tugas papa sudah selesai. Tugas pendeta Pariaji sudah selesai dan beliau menyelesaikan tugasnya dan pertandingannya dengan luar biasa. Yang saya agak menyesali saudara, yaitu saya jarang sekali bilang ke papa I love you. Saya jarang sekali mengatakan kepada papa saya sayang sama papa. Itu selalu kalau sama mama saya bilang I love you. Ya selalu I love you. Kalau telepon, tutup telepon, I love you ma, dan mama bilang I love you. Kalau Papa Reji orangnya kaku sekali. Sama anaknya pun, kalau tutup telepon, Tuhan memberkati. Jadi bukan I love you. Ya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya juga, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, kaku banget saudara. Ya, jadi saya juga gak pernah cipika-cipiki sama papa, gak pernah. Karena papa gak suka dicium saudara. Gak suka dicium. Orangnya kaku. Ya, jadi saya kalau sama papa tepuk, ya, tepuk pundak, tepuk remes-remes sedikit, ya, itu rasa sayang kami beda, cara mengungkapkannya beda. Saya hampir nggak pernah ngomong I love you atau saya sayang sama papa, tapi saya lumayan nyesel, walaupun papa nggak suka, mungkin bukan gayanya papa untuk bilang I love you. Adik-adik, teman-teman sekalian. Kalau orang tua kita sudah tua, sering-sering ngomong I love you. Sering ngomong sayang karena kita tidak tahu waktunya. Walaupun sepertinya bukan gayanya, tapi menurut saya paksa saja. Ya. Dan saat saya ngomong I love you sama papa, dan Aristo sayang papa, papa dipanggil Tuhan, pendeta Pariaji dipanggil Tuhan, saya bersyukur. Tidak ada rasa sakit, tidak ada pusing, nggak ada nyeri, nggak ada rasa sakit. Beliau hanya nggak mau makan, dan susah makan, dan tertidur terus. Dan ini mengkhawatirkan mama tentunya. Tapi kita bersyukur, pendeta Pariaji tidak ada rasa sakit. Tidak ada nyeri, tidak ada komplain pusing, nyeri, sakit, tidak ada sama sekali. Hanya nggak mau makan dan tertidur. Dan ketika saya ngomong I love you ke papa, papa sudah bisa buka mata tapi tidak merespon lagi, dan itu saya sesali. Seandainya papa bisa balas ngomong, tapi saya rasa saya menyatakan I love you kepada papa dengan cara yang lain, dengan cara menjalankan apa yang papa mau, lakukan apa yang papa
inginkan dan menghargai dia dan mentaati perintah-perintahnya. Walaupun saya tidak ngomong I love you, tapi saya harap saya sudah menyatakannya. Dan Pendeta Pariaji dipanggil Tuhan, saudaraku, 5 Mei 2022. Sampai menit yang terakhir, saya bersama dengan beliau, sampai denyut nadi yang terakhir, sampai dokter menyatakan bahwa jam 10 menit 52, Pendeta Pariaji sudah tidak bersama dengan kita, dan saya perjamuan kudus terlebih dahulu. Kita perjamuan kudus, pagi hari saya bangun, dan saya ngotot, saya bela-belain, saya harus nginep di rumah sakit, tidak ada kamar di situ sama sekali. Saya bilang saya mau nginep di situ, saya mau tunggu papa, tapi tidak ada kamar satupun. Jadi saya tinggal di satu tempat yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut. Pagi-pagi saya bangun, saya berdoa, papa tunggu saya. Papa tunggu, jangan pergi tanpa saya. Saya tidak mau papa tiba-tiba. Saya mau saya ada di situ sampai nafas yang terakhir. Pagi saya datang sesudah sarapan, karena saya harus sarapan dulu supaya kuat. Di saat sarapan pun saya bilang, papa tunggu. Dan kami perjamuan kudus dengan memutar rekaman YouTube khotbah Pak Pariaji ketika ia pimpin perjamuan, saudara. Setelah perjamuan, setelah minyak urapan, hanya 1 jam lebih dikit, Pak Pariaji menghembuskan nafas yang terakhir dan bersama dengan Tuhan, dan dinyatakan pergi jam 10 menit ke 52. Jam 10 menit ke 52. Dan tentu saya tidak peduli dengan tanggal hari itu dan lain sebagainya, saya tidak peduli dan tidak ada waktu untuk memproses hal tersebut. Tapi nggak lama setelah itu Pendeta Gideon dan istrinya Ibu Manda datang, dan kami berdiskusi mengenai, kita umumkan mengenai kepergian Pak Pariaji, dan Pendeta Gideon dan istrinya berdiskusi mengenai tanggal hari ini. Dan Ibu Manda mengatakan hari ini tanggal 5522. 5 Mei 2022. Tapi cara Ibu Manda mengatakannya agak aneh, dia bilangnya 5522, dan saya langsung nyambung dengan 1052, yaitu angka kepergian Pak Pariaji. 52, dan hari ini juga 5522. Saya merenungkan langsung, apa signifikansi 5 dan 2. Tentu kita nggak bisa bangun doktrin dari hal ini, saudara. Ini bukan hal yang mistis atau saudara nggak bisa bangun doktrin dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi Tuhan bisa menuntun kita dengan cara-cara yang unik, pribadi, personal untuk momen tersebut. Ini bukan doktrin utama di Alkitab. Jadi jangan bangun doktrin apapun dari angka ini, angka itu. Kita nggak bangun doktrin apapun. Tapi Tuhan bisa tuntun saudara dengan cara yang agak unik, mungkin agak aneh, spesifik untuk momen tersebut. Seperti ketika Tuhan perintahkan Petrus dan Yohanes, kamu pergi, nanti kamu akan lihat orang lagi bawa kendi, ikuti orang tersebut. Dan dia akan membawamu ke suatu tempat, dan Tuhan Yesus akhirnya minjem ruangan itu untuk ruang perjamuan kudus. Itu nggak berarti kalau saudara ngelihat orang bawa kendi, saudara selalu harus ikuti, nggak berarti begitu. Amin, saudara. Jadi jangan bangun doktrin atas hal yang spesifik tersebut. Nggak bisa dibuat doktrin yang general, yang umum. Misal saudara lagi jalan di gang, ada orang bawa kendi, wah harus diikuti, jangan saudara. Jadi Tuhan bisa tuntun kita dengan hal yang spesifik, yang unik, yang pribadi.
buat kita dan untuk gereja Tiberias spesifik. Buat gereja lain enggak, ini pribadi. Saya renungkan 5:2 apa maksudnya Tuhan. Dan saya masih hati masih hancur, tapi Tuhan hibur dengan sepertinya ini pesan terakhir Pak Pariaji, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hal yang lain. Saya teringat dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan saya teringat dengan didirikannya Tiberias Ministry, itu tanggal 22 Mei 225. Jadi kaya dengan angka 5 dan angka 2. Mungkin saya terlalu jauh kalau saya mengatakan 5 tambah 2 itu 7, angka sempurna, terlalu jauh mungkin, saudara. Tapi bagi saya itu satu hal yang unik. Dan ulang tahun dari istri Pendeta Pariaji, Pendeta Darneti Pariaji adalah 22 Mei. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa saya percaya bahwa ini pesan terakhir Pendeta Pariaji yang dilakukan bukan dengan kata-kata, tapi dalam hal yang lain, yaitu Pendeta Darneti Pariaji harus melanjutkan legacy beliau, harus melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan pelayanan beliau. Karena sebelum beliau pergi pun, beliau pelayanan, beliau meminta istrinya untuk berkhotbah dan meminta istrinya untuk memimpin perjamuan kudus, dan beliau ada di sampingnya. Mei 2022, kebetulan itu juga tahun ini adalah 5 Mei 2022, kebetulan juga adalah hari kemerdekaan Israel di tahun ini. Saya percaya Pak Pariaji sudah ada di tanah perjanjian. Dan Tuhan bisa menghibur kita, saudara, dengan hal-hal yang seperti ini. Seperti yang saya katakan, umur Pendeta Pariaji jauh lebih tua dari KTP. Dan seberapa jauh itu yang kita khawatirkan, saudara. Karena akhir-akhir hidup dan pelayanan beliau, saya selalu jaga, kami selalu jaga, Pak Pariaji jangan terlalu sibuk, jangan terlalu forsir, jangan terlalu semangat untuk menyimpan tenaga lebih banyak. Tapi beliau begitu semangat pelayanan, beliau cinta pelayanan. Kalau saudara ingat 1 Desember yang lalu, Natal bersama dengan beliau, di tempat ini 1 Desember itu membludak, banyak sekali jemaat yang datang, dan jemaat yang datang itu ribuan ada yang tertahan di depan yang tidak boleh masuk, saudara. Dan kami kewalahan karena mereka sudah mulai kecewa, frustasi dan marah. Saya telepon Pak Pariaji, saya bilang, Papa, kita harus 2 ibadah, kita buat saja 2 ibadah. Dan Papa setuju, oke. Dan saya minta Papa, jemaat yang di depan itu sudah mulai marah, takutnya violent ya. Mereka teriak-teriak, mereka bilang kami mau ibadah dihalangi, kami dizolimi, mau ibadah ceile dizolimi, mereka bilang. Ya, lebay banget itu. Dan mereka sudah mulai marah-marah. Akhirnya saya, Papa saya mohon izin Pak, makanan, snack buat ibadah 1, kasih saja ke mereka. Supaya mereka ya terhibur. Akhirnya Papa setuju, iya kasih. Akhirnya snack, ibadah 1 jemaat tidak dapat snack. Snacknya untuk mereka yang di luar. Ketika makanan datang kepada mereka, mereka teriak, kami tidak mau makanan, kami mau ibadah. Tapi tangannya sambil ngambil juga saudara, kami mau ibadah, kami nggak mau makan, tapi diambil makanannya. Ya. Makan juga ya, di depan itu.
Dan kemudian ibadah kedua diadakan, dapat snack lagi mereka 2 kali, saudara. Jadi yang ibadah pertama nggak dapat snack, mereka dapat 2 snack. Ya, yang nunggu tuh beruntung. Ya. Dan saya bilang kepada Pak Paraji, Pak, 2 kali ibadah. Tapi saya minta bukan Papa yang khotbah, jangan Papa yang khotbah. Pak akhirnya bilang, kamu khotbah. Dan saya tidak fit saat itu. Saya tidak fit. Sedang agak capek. Saya bilang saya kurang kuat kalau sekarang saya minta pendeta lain yang khotbah. Papa. Saya pikir nya itu benar pendeta lain. Tapi ibadah kedua saya tidak tega melihatnya dan saya menyesal. Di ibadah yang kedua, pendeta Paraji dan Ibu Darniati Paraji tetap yang melayani. Dan orang-orang mengatakan bahwa itu salah satu khotbah beliau yang paling lama. Saya pulang ke rumah karena saya kurang fit saat itu. Saya pulang ke rumah dan menyesal. Kenapa harus Papa lagi yang khotbah? Kenapa harus Papa lagi yang pelayanan di malam hari? Dan khotbahnya lama sekali karena Papa semangat sekali. Pendeta Elfris bilang bahwa sepertinya Pak Paraji tahu itu Natal yang terakhir. Dan Polsek Kelapa Gading pun sudah tegur kami karena kerumunan itu luar biasa di depan, banyak sekali, dan ini juga menyangkut karir beliau. Beliau takut dimarahi oleh atasan tentu saja, dan juga memperingatkan kita bisa melanggar hukum juga karena ini kerumunan. Saat itu COVID belum selonggar sekarang, saudara, peraturannya. Dan Kapolsek bilang, oke, ibadah kedua boleh, akhirnya diizinkan. Tapi sampai jam 9. Akhirnya pendeta Paraji khotbah lama sekali, molor, jam 10 pun belum selesai. Kita sudah mulai khawatir. Ya, Kapolsek sudah mulai protes-protes. Ini kok belum selesai juga. Tapi salah satu pendeta kita, pendeta Adit, itu teman SMA dari Kapolsek ini, satu meja katanya. Jadi saya minta pendeta Adit tolong ngomong. Ya, tolong ngomong, tolong dimaklumi. Jam 10 belum selesai, molor lagi, saudara. Jam 11. Wah, ini bagaimana? Dan Kapolsek komplain kepada pendeta Adit. Pendeta Adit bilang kepada Kapolsek, bro, ini Roh Kudus, bro. Dan Kapolsek bilang, ya lu ngomong Roh Kudus, gue ngomong gimana? Akhirnya puji Tuhan, ya semuanya berlangsung baik. Tapi itu menunjukkan bahwa beliau pelayanan dengan sangat semangat. Beliau cinta pelayanan dan memang hidup untuk melayani Tuhan. Dan akhir-akhir ini beliau selalu berbicara mengenai persiapan berjumpa Tuhan, berbicara mengenai pensiun. Salah satu teman Pak Paraji, Pak Anggoro, bilang bahwa sebulan yang lalu menelpon beliau selama 1 jam bercakap-cakap dan bicara mengenai pensiun. Papa sudah pensiun sekarang dan menikmati mahkota beliau dan menikmati upah beliau. Dan kita bersyukur Papa sudah beristirahat bersama dengan Tuhan sekarang. Seperti yang saya katakan, saudara, ya umur Papa sebenarnya jauh di atas KTP 77, 78 kalau KTP. Tapi umur beliau sebenarnya versi sebenarnya itu lebih dari itu. Dan beliau selalu menceritakan bagaimana ayahnya, kakek saya yang kita tidak pernah jumpai, meninggal dunia saat dia 5 SD. Itu zaman Jepang. Jadi umur Papa Paraji jauh di atas tahun 44 karena hampir lulus SD menemani papanya yang sekarat
sampai papanya meninggal. Dan cerita itu selalu saya ingat. Dan ketika beliau pergi, hampir dipanggil Tuhan, saya teringat cerita itu. Sehingga saya tetapkan, bulatkan hati saya harus temani beliau. Seperti beliau menemani kakek kami, dan bercerita kakek kami itu disiksa oleh Jepang, saudara. Dan sesudah disiksa Jepang, sekarat, sakit, sekarat, dan ditemani sampai meninggal dunia oleh paparaji. Saya ingat itu dan saya rasa beliau ingin saya harus temani beliau. Seorang keponakan Pak Paryaji bernama Dr. Puji, dokter gigi di Angkatan Darat, mengatakan ya bahwa umur Pak Paryaji itu paling sedikit 91 atau 92, umur yang sebenarnya. Dan Papa pun juga pernah berkata sama saya, ya bahwa umur Papa sebenarnya sudah tua, tapi selalu taruh telunjuk ke bibir dan bilang ke saya, jangan bilang-bilang mama. Jangan bilang-bilang mama. Karena di depan mama, Papa harus muda selalu, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Pendeta Paryaji menyelesaikan pertandingan dengan luar biasa dan meninggalkan legasi yang luar biasa bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, kita diberikan warisan mengenai kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Yang api ini kita harus teruskan. Dan kita berdoa, Pendeta Daryati Paryaji akan teruskan legasi yang sudah Tuhan mulai dalam hidup dan pelayanan suaminya ini. Tugas Papa sudah selesai, sehingga Papa siap untuk pergi. Dan seperti yang saya katakan, itu seperti Papa hanya tertidur, dan tubuhnya ini siap untuk pulang. Ketika dokter mengatakan bahwa tubuhnya ini sudah tidak lagi respon terhadap obat-obat apapun, kita tahu bahwa Papa memang sudah tidak mau di dunia ini karena Tuhan sudah memanggilnya. Tanpa rasa sakit, tanpa ada pusing, tanpa ada nyeri. Saya berdoa kita semua, Jemaat Tiberias, kita sehat dan umur panjang. Ketika tugas kita sudah selesai, kita siap untuk check out. Itu kenapa saya percaya bahwa kesembuhan adalah kesempatan yang kedua. Sekali lagi saya katakan, kesembuhan adalah kesempatan yang kedua. Kesembuhan adalah kesempatan yang kedua untuk kita menyelesaikan tugas kita. Kesembuhan bukan berarti saudara tidak akan mati. Betul nggak saudara? Semua orang yang disembuhkan Tuhan Yesus semuanya mati. Semua orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus, mereka juga mati akhirnya. Semua orang yang disembuhkan di Gereja Tiberias Indonesia juga akan mati. Betul tidak saudara? Semua yang menerima kesembuhan akan mati. Jadi kesembuhan adalah kesempatan yang kedua. Dan saudara harus sehat, harus sembuh untuk menyelesaikan tugas saudara. Karena kita harus bergerak, kita harus mobile, kita harus dinamis, kita harus sehat. Buat apa? Supaya tugas yang Tuhan berikan kepada kita itu kita selesaikan dengan baik. Tapi kalau tugasmu selesai, kita siap untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau tugas kita sudah
selesai. Kesembuhan adalah kesempatan yang kedua. Lazarus Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian. Tapi saya ingatkan kepada saudara bahwa Lazarus itu anak muda, bukan opa-opa, bukan orang yang lanjut usia. Lazarus adalah anak muda dari 3 bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Maria selalu digambarkan sebagai wanita cantik yang muda di mana-mana. Jadi kita bisa bayangkan adiknya Lazarus pasti jauh lebih muda. Lazarus adalah orang yang dibangkitkan Yesus yang mati muda. Saya yakin kalau opa-opa tugasnya sudah selesai, kita harus relakan. Itu kenapa kita percaya kuasa Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan demi tugas yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Demi tugas tersebut, saudara harus sehat, saudara harus sembuh. Karena saudara akan jadi garam dan berkat bagi orang lain. Sehingga kesembuhan adalah kesempatan yang kedua. Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan buat orang yang percaya. Hidup lebih sulit. Seperti Martin Luther katakan bahwa setiap orang yang percaya wajib menjadi Kristus bagi sesama mereka. Hidup adalah, saudara harus kembangkan potensimu yang terbesar dalam hidupmu, yaitu jadi Kristus. Hidup tidak gampang. Hidup engkau harus jadi berkat, engkau jadi garam, jadi terang. Jadi sang Mesias, Kristus yang diurapi. Saya percaya bagi setiap kita ada urapan, ada tugas bagi kita masing-masing yang harus kita selesaikan. Dan selama tugas itu belum selesai, saudara harus sembuh, harus sehat. Karena kesembuhan adalah kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua buat apa? Buat selesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau tugas itu belum selesai, kita harus imani, kita harus percaya bahwa kesembuhan adalah bagian orang yang percaya. Tapi kalau tugas seseorang sudah selesai, kita harus merelakan Tuhan untuk memanggilnya. Dan saudaraku yang terkasih, kita bersyukur tugas pendeta Pariaji sudah selesai dan beliau tahu akan hal itu. Dan beliau sudah siap akan hal tersebut. Dan bagi kita yang masih ada, kita teruskan legacy beliau. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita teruskan legacy beliau, bahwa ada kuasa dalam perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan ini adalah legacy yang luar biasa. Kita terus berdoa untuk gereja Tiberias dan kita terus berdoa. Tuhan beri kekuatan kepada Ibu Darniati Pariaji untuk teruskan legacy ini, karena kita percaya 5 roti dan 2 ikan Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan 5 roti dan 2 ikan itu kita percaya akan terus berlipat ganda bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita terus percaya kesembuhan adalah bagian bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan mujizat adalah bagian bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tapi selalu saya ingatkan, kesembuhan adalah kesempatan yang kedua. Lazarus yang dibangkitkan pun sekarang tidak ada lagi.
dia tidak hidup selama-lamanya. Lazarus dibangkitkan untuk mati lagi di kemudian hari. Karena dia masih muda. Dan dia mati muda saat itu, saudara. Dan Tuhan bangkitkan Lazarus. Saya rasa mungkin tidak ada di Alkitab di mana Tuhan membangkitkan opa-opa atau kakek-kakek. Saya harus cari lagi untuk itu, tapi saya rasa tidak. Mereka yang dibangkitkan adalah karena tugasnya belum selesai. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, gembala sidang kita tugasnya sudah selesai. Dan beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dan kita mau katakan, aku berserah. Aku berserah. Kita angkat tangan kita angkat hati kita dan kita katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah kami, pembela kami, juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang telah kami terima, yang kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan, yang kami dengar tentang kesaksian yang terkasih gembala sidang kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menaruh pengharapan kami dengan penuh di dalam Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami, Engkaulah sumber dari sukacita setiap kami Tuhan. Kami berdoa ucapkan berkat bagi yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga besar dalam cinta kasih berkat perlindungan yang sempurna. Dimanapun berada melangkah memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kemanapun berada melangkah diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, disertai oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima menguatkan setiap kami. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk terima yang terbaik, masuk dalam sakramen perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Tuhan. Sebelum itu kami rindu untuk terlebih dahulu kami bawa korban syukur persembahan kami. Kuduskan, sucikan agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kembali, silakan duduk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah gereja Tiberias live streaming, bagi jemaat Tuhan yang rindu bawa korban syukur persembahan, saudara bisa melihat di layar yang saudara saksikan. Terdapat beberapa nomor rekening atas nama gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama, melalui Bank BCA KCU Gajah Mada di nomor rekening 01230177771. Sekali lagi, melalui Bank BCA KCU Gajah Mada di nomor rekening 01230177771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Cabang Kemang Raya di nomor rekening 1260004328331. Harap mentransfer hanya persembahan saudara hanya ke nomor rekening tertera di layar yang saudara saksikan atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Juga selanjutnya kami sampaikan pengumuman mengenai ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Bergabung bersama dengan kami dalam ibadah tengah minggu tatap muka yang bisa dihadiri oleh setiap jemaat Tuhan yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dalam KKR Kuasa Kesemuan Ilahi dalam pelepasan esensi ekonomi yang diadakan jam 6 sore. Tempat ini akan dilayani Bapak Pendeta Elfris Sirait. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didukung dalam KKR Doa Kuasa, saudara bisa menghubungi di nomor-nomor yang tertera di layar yang saudara saksikan. Juga dalam ibadah tengah minggu di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 akan diadakan di 3 cabang Gereja Tiberias. Yang pertama, di Gereja Tiberias Citra Garden akan diadakan 2 sesi ibadah. Sesi yang pertama jam 4 sore, lalu sesi yang kedua jam 6 sore. Keduanya dilayani Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Lalu di Gereja Tiberias Newton Cibubur, ibadah hari Kamis jam 7 malam akan dilayani Bapak Pendeta Melvin Tuela. Lalu dalam ibadah Gereja Tiberias Karawaci hari Kamis jam 7 malam akan juga dilayani Bapak Pendeta Marcel Sairang. Untuk ibadah tengah minggu hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 akan diadakan 2 sesi ibadah di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, yaitu ibadah Tiberias Metaverse jam 12 siang, lalu ibadah Bonerges Sabtu tanggal 14 Mei di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias jam 5 sore yang juga dapat disaksikan secara live streaming. Juga beberapa cabang akan diadakan juga KKR Kaum Muda Bonerges setiap hari Sabtu. Untuk jadwal lengkap dapat dilihat nanti di www.tiberias.org.id. Juga pengumuman terakhir kami sampaikan mengenai pengumuman Sekolah Alkitab Tiberias. Mari bergabung dengan Sekolah Alkitab Tiberias angkatan 2022 gelombang yang kedua. Untuk informasi dan pendaftaran melalui WhatsApp ke nomor Ibu Lucy Sihombing di nomor 0822 6008 3477. Demikian informasi kami sampaikan dari tempat ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaibnya Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di pagi hari ini. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita, bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Terima yang terbaik, karya keselamatan yang telah Tuhan beri. Sakramen perjamuan kudus tubuh dan darahnya Dia berikan bagi saudara dan saya. Imani percaya, yang sakit terima kesembuhan, terima mujizat, terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, sambut sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Tubuh dan darah tercurah bagi kami. Mari sama-sama kita buka hati, kita sambut sakramen perjamuan kudus di pagi hari. Menyucikan kami, menyembuhkan, sempurnakan setiap kami Tuhan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup tubuhmu dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami. Murah yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengajaran mengenai kuasa sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang Kau berikan lewat hamba-Mu, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kuasa yang Tuhan sudah nyatakan lewat Gereja Tiberias. Satu warisan yang begitu kaya, satu pewahyuan yang luar biasa yang kami dapatkan lewat sakramen ini. Hari ini ya Tuhan, kami lakukan sakramen perjamuan kudus dengan beliau, Pendeta Pariaji, yang mengajarkan kami mengenai sakramen ini, sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga.
Maka kami doa ya Tuhan, kami mau mengenang Tuhan Yesus, karya keselamatan, karya salibnya yang sempurna lewat tubuh dan darah-Mu. Dan dengan melakukan perjamuan kudus ini, kami nyatakan bahwa karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Lewat tubuh darah Yesus, kami terima kuasa Tuhan, kami terima kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya bahwa hidup adalah Kristus. Maka kami yang masih hidup, kami wajib untuk menjadi Kristus bagi sesama kami. Maka karuniai kami ya Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan demi melaksanakan tugas yang Kau berikan pada setiap kami. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami datang dengan tubuh dan darah-Mu, menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Dan kami nyatakan bahwa kuasa penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus
oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami sehat, kami sembuh, pendengaran kami sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, sistem dalam tubuh kami sempurna, paru-paru, pernafasan sempurna. Kami tolak sakit pernafasan apapun, kami tolak COVID-19, virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku. Imunitas, antibodi sempurna, peredaran darah, pencernaan, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus, kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, Pendeta Pariaji, bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus kami diberkati. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan. Apa yang kami kerjakan diberkati, berhasil. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama setiap kita sidang jemaat Tuhan di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias live streaming. Sejenak ambil waktu di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat sakramen perjamuan kudus yang telah diajarkan kepada setiap kita. Kita bersyukur buat sakramen perjamuan kudus yang telah kita terima di pagi hari ini. Miliki iman, percaya di hadapan Tuhan. Kuasanya yang terbesar, tubuh dan darahnya menyucikan, menyempurnakan, menguatkan, melayakkan setiap kita. Dengan iman di hadapan Tuhan Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya, kita sepakat dimanapun kita berada, kita angkat minyak urapan ini, sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak
urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya kuasa Tuhan adalah bagian kita dan urapan Tuhan adalah bagian kita. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa berkati gereja-Mu, berkati Ibu Darniati, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan perlengkapi, dan kami yang berkabung ya Tuhan, karena gembala sidang kami Tuhan panggil, beri kami penghiburan ya Tuhan, beri kami kekuatan. Kami percaya kami akan melewati semuanya ini dan akan meneruskan legacy dan warisan yang hamba-Mu sudah berikan kepada kami, untuk mengembalikan kuasa Tuhan di zaman para rasul dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Untuk percaya bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kuatkan kami ya Tuhan, perlengkapi kami, persenjatai kami untuk menggenapi apa yang sudah diberikan lewat hamba-Mu ini. Beri kekuatan kepada Ibu Gembala dan perlengkapi berlimpah dengan kuasa, mujizat dan urapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, bahwa gereja-Mu ini akan menjadi alat yang tangguh untuk kemuliaan-Mu. Dan minyak anggur tidak akan dirusakkan, akan terus berkumandang. Minyak anggur tidak akan dirusakkan. Suara di antara keempat makhluk itu akan terus terdengar, akan terus berkumandang. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan di seluruh gereja Tiberias, jemaat-jemaat-Mu yang sedang juga berkabung hari ini. Tuhan kuatkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan perlengkapi dengan kuasa mujizat-Mu. Berkati Bapak Glenn, worship leader dan tim, Pak Catur atau Pak Dwi yang melayani sebagai imam pemusik dan rekan-rekan singer, Asyar Collector Greeters, Pak Ronald dan tim pelayanan tempat ini, juga bagian media. Beri kami kekuatan, beri kami penghiburan ya Tuhan. Kami akan lewati semua ini dengan penuh kemenangan. Kami Tuhan hibur, walaupun kami berduka cita sementara ini, tapi kami tahu kami akan berjumpa dengan hamba-Mu Pendeta Paraji di surga. Satu hari nanti kita akan berjumpa di surga. Tuhan kuatkan kami, Roh Kudus penghibur kami, Roh Kudus kekuatan kami. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, pada setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biar hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati kami ya Tuhan. Yivarech Adonai Shmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Tuhan memberkati engkau.
Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.